Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membekali keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersedia ke surga. Ya, sudah banyak sekali episode kita membahas tentang pentingnya keluarga dan rumah tangga. Ya. Namun kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan tak kalah menarik dengan judul Pikiran Sehat Keluarga Bahagia. Kekendari memanen coklat, mampir sejenak melempar mangga. Jaga diri berpikir sehat agar keluarga bahagia dan sentosa. Lantas apa yang dimaksud dengan pikiran yang sehat serta bagaimana kita mengupayakannya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Mangerongkonda Soputan. Pendeta Jerry Mangerongkonda MTH adalah hamba Tuhan yang memiliki banyak pengalaman dalam pelayanan, baik di Konferensi Sulawesi Selatan, Konferensi Minahasa, Chaplain Rumah Sakit Advent Manado, dan Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Saat ini beliau dipercayakan Allah sebagai Field Secretary Gereja Masai Advent Hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Ibu Nancy Mangerongkonda Soputan AMDFT saat ini melayani sebagai Kepala Unit Rehabilitasi Medik, Fisioterapi, Rumah Sakit Advent Manado. Keluarga Pendeta Mangerongkonda Soputan dikaruniai Tuhan 4 orang putra, yaitu Jeremy, Jason, Junior, dan Jade. Ya. Keluarga Mangerongkonda Soputan adalah keluarga yang bersahaja dan berdedikasi dalam pelayanan. Ya, langsung saja ya. Ini kita sapa narasumber kita. Betul. Shalom, Pendeta Jerry Mangerongkonda dan Ibu. Shalom. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Luar biasa. Luar biasa terlihat dari senyumannya saat ini di program Kapas. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di program Kapas. Kami tahu ada banyak sekali kesibukan baik Pendeta dan Ibu, tapi sudah bersedia untuk hadir pada saat ini. Terima kasih. Kita akan segera berdiskusi Pendeta dan Ibu. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Memberi kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Mangerongkonda Soputan. Tuhan akan menuntun, memberi hikmat, agar diskusi kami ini boleh bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kapas, bagi keluarga kami masing-masing, supaya kami boleh berbahagia, dan terlebih khusus kami boleh lebih bersedia lagi bagi kedatangan Tuhan untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Mangerongkonda dan Ibu, topik kita kali ini adalah pikiran yang sehat, keluarga bahagia. Ya. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas dan apa tujuan kita membahas topik pada saat ini? Silakan. Topik tentang pikiran. Iya. Untuk membahas topik tentang pikiran ini, saya teringat kepada salah seorang filsuf dari Tiongkok, ya, namanya Lao Tzu. Dia memiliki statement yang berkata seperti, jagalah pikiranmu, karena itu akan mempengaruhi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena itu akan menentukan perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena itu akan membentuk kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena itu katanya akan membentuk karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena karakterlah yang menentukan nasibmu. Nah itu kalau dari Lao Tzu ya. Tapi kalau dari Alkitab ada juga ya, di dalam Amsal dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Nah jadi dari dua filosofi ini kita bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya
pikiran yang sehat itu di dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga, kan? Betul. Nah, dan apa dampaknya bagi kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi? Makanya kita perlu mendiskusikan hal. Baik. Setiap orang menambahkan kebahagiaan. Iya. Kebahagiaan itu juga ditentukan oleh pikiran yang sehat. Karena kalau kita memiliki pikiran yang sehat, maka itu adalah sebuah kondisi di mana hati itu penuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Dan itulah kebahagiaan. Iya. Jadi pikiran yang sehat itu adalah awal dari kebahagiaan. Baik. Jadi mungkin juga apa tujuannya ya ditanya tadi. Ya. Apa tujuan kita mempelajari? Nah, ketika kita tahu tadi bahwa betapa pentingnya pikiran itu, pikiran sehat itu, karena itu akan menentukan kehidupan kita ternyata. Jadi awal mulanya dari pikiran kita. Nah, kalau kita sudah tahu pentingnya itu, berarti kita harus ada antisipasi ya. Itu pentingnya kita belajar. Jadi ketika kita tahu bahwa pikiran itu penting, berarti kita harus tahu bagaimana kita harus menjaga pikiran. Baik. Tujuan salah satu adalah agar supaya kita tahu bagaimana menjaga pikiran kita. Baik, puji Tuhan. Terima kasih pendeta dan ibu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pikiran sehat? Berbicara tentang pikiran sehat, tentunya kita harus tahu dulu apa sih definisinya dan kemudian apa hubungannya dengan kebahagiaan keluarga. Tadi pendeta sudah sempat menyinggung tentang kebahagiaan berawal dari pikiran yang sehat. Kira-kira ada penelitian kah tentang apa definisi serta kaitannya dengan keluarga yang bahagia? Iya, silakan. Ya, pikiran atau hati yang sehat ya. Dalam hal ini terkadang kita berpikir bahwa hati yang sehat atau itu bukan hati dalam bentuk organ tubuh ya, tapi pikiran kita yang jauh ada di dalam tubuh kita itu. Nah, pikiran yang sehat itu adalah daya pikir yang berfungsi sesuai hati nurani yang bersih. Artinya berpikir menggunakan daya pikir yang bersih, tidak disertai dengan iri, ya, dengki, membuang jauh-jauh pikiran atau pandangan yang negatif. Seperti itu. Dan ada penelitian di website California Department of Public Health mengatakan bahwa memiliki pikiran yang sehat adalah kunci kepada kesehatan dan kesejahteraan. Jadi ternyata pikiran yang sehat akan menentukan juga kesehatan fisik. Nah, kita tahu bersama ada istilah yang berkata mens sana in corpore sano, ya, di mana di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau saya bisa simpulkan berarti kalau kita sakit-sakitan, berarti pikiran kita juga berarti bermasalah. Iya. Kalau saya bisa tambahkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu pikiran yang sehat? Pikiran yang sehat adalah sebuah keadaan, kondisi pikiran dalam keadaan senang, lahir dan batin. Nah, jadi untuk menciptakan kesenangan pikiran ini, diperlukan beberapa hal yang mungkin sebentar akan kita saksikan. Tetapi poin yang didapatkan di sini dalam hal pengertian adalah kondisi dalam keadaan yang senang. Itulah pikiran. Semua dimulai dari pikiran. Ya. Baik. Ya itulah artinya kalau pikiran kita sehat, berarti kemungkinan besar ya, tubuh kita ini pasti sehat. Baik, puji Tuhan. Terima kasih pendeta dan ibu. Kalau begitu ciri-ciri pikiran yang sehat itu apa saja? Kemudian sebaliknya, ciri-ciri pikiran yang tidak sehat mungkin. Karena tadi kan pikiran yang sehat itu. Jadi bagaimana ciri-ciri? Jadi kita ingin tahu apa sih ciri-ciri orang yang memiliki pikiran sehat. Yang sehat, iya. Dan sebaliknya juga perbedaan dengan yang tidak sehat. Ya. Silakan pendeta atau ibu. Ibu dulu. Iya. Yang pertama mungkin memiliki percaya diri. Ya. Orang yang berpikiran sehat itu dia akan lebih percaya diri. Kedua, merasa optimis ya. Baginya bahwa segala sesuatu walaupun sulit, dia berusaha untuk bahwa itu adalah peluang baginya. Itu adalah kesempatan untuk dia untuk bisa lebih maju, ya. Betul. Walaupun ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, tapi dia optimis bahwa
dia bisa, dia sanggup ya. Dan berikutnya adalah tidak suka menyalahkan dirinya ataupun orang lain. Nah, kita manusia tentunya tidak lepas dari kesalahan, kejatuhan ya. Nah, namun bagi orang yang berpikiran positif, bikin pikiran yang sehat, walaupun ada kesalahan ataupun kejatuhan di sana ataupun pengalaman-pengalaman yang buruk ya sebelumnya, dia harus berusaha untuk maju, bangkit ya, dan tidak akan menyalahkan diri sendiri apalagi menyalahkan orang lain. Baik. Dan selanjutnya dia memiliki target resolusi untuk dicapai ke depan. Ya seperti apa saya ke depan harusnya seperti apa. Jadi dia punya tujuan seperti itu. Dan selanjutnya adalah memiliki pandangan positif tentang diri dan juga mungkin orang lain ya. Jadi ketika dia berpikiran sehat, dia akan mencari potensi-potensi di dalam dirinya untuk dikembangkan daripada mengkritik ataupun sebaliknya. Dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Mungkin seperti itu. Iya. Itu yang sehat ya. Itu yang sehat. Kalau yang tidak sehat seperti apa? Ya, sebalik dari apa yang disebutkan tadi. Ketika dia menghadapi persoalan, langsung menyalahkan diri atau putus asa, atau kadangkala bisa berbuat sesuatu yang merugikan diri bahkan keluarga. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang yang pikiran yang tidak sehat ini, yang tadi juga sudah dijelaskan, tetapi kebalikan yang mau saya tambahkan di sini adalah kan kehidupan kita ini setiap waktu menghadapi persoalan. Ya. Banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika kita memposisikan diri pada posisi yang benar, orang yang optimis, selalu menciptakan sesuatu yang baru, dia akan cepat menyelesaikan dengan keadaan walaupun dalam kondisi yang sulit. Dia langsung beradaptasi dengan suasana, kadangkala dia baru di tempat itu. Nah, inilah orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat. Barangkali itu yang jadi cepat menyesuaikan diri ya. Betul. Jadi kalau boleh saya katakan, orang yang cepat menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, dia sedang tidak sehat pikirannya ya. Iya. Seperti itu. Mungkin kurang sehat. Jadi sahabat Kapas juga harus berhati-hati. Iya. Kalau sudah ada ciri-ciri seperti ini harus segera dicek ya pikiran kita. langsung aware, langsung waspada. Ya. Kalau secara fisik ya, kalau secara fisik orang yang punya pikiran sehat ini adalah dia lebih bugar, lebih sehat, umurnya juga lebih panjang. Lalu kehidupannya selalu menikmati, enjoy, bahagia. Walaupun dalam kondisi yang sulit, tetapi karena dia punya pikiran yang sehat, dia enjoy kehidupannya. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Jadi jelas ya. Puji Tuhan, Pendeta dan Ibu Febriani, kita sudah membahas tentang pentingnya pikiran yang sehat dan hubungan dengan keluarga yang bahagia. Betul. Serta tadi sudah dijelaskan sedikit tentang ciri-ciri orang yang memiliki pikiran sehat dan sebaliknya. Perbandingan dengan yang tidak memiliki pikiran yang sehat. Ya, Pendeta Mangirongkoda dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang pikiran sehat keluarga bahagia. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Senang sekali Anda masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang pikiran sehat keluarga bahagia. Ya, masih bersama dengan Pendeta Mangirongkoda dan Ibu. Pendeta dan Ibu, apakah dampak negatif yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga kalau pikiran tidak sehat dalam keluarga? Silakan, dampak negatifnya. Dampak negatifnya. Saya kasih contoh saja ya. Misalnya, seseorang itu dia di kantor
seorang bapak dia kerja di kantor. Terus dia memiliki atasan ya. Dan atasannya marah-marah. Nah, akhirnya bapak ini karena dia kecewa kepada atasannya, dia susah untuk mengontrol pikirannya. Dia tidak bisa mengontrol sehingga pikirannya tidak sehat ya. Bisa bilang begitu. Dan akhirnya ketika dia pulang ke rumah, dia lihat anaknya salah sedikit dipukul ya atau dimarahi. Nah, begitu juga istrinya. Jadi uring-uringan lah bapak itu dan satu keluarga itu menjadi uring-uringannya. Itu saya pikir merupakan dampak yang negatif ya, betul. Ketika salah seorang keluarga yang tidak bisa mengontrol pikiran agar supaya menjadi pikiran yang sehat. Jadi membawa dampak yang negatif. Iya. Ya, kalau saya bisa tambahkan, dampak dari pikiran yang negatif ini, misalnya kalau saya punya pekerjaan, pasti akan terganggu. Contoh saya sebagai pendeta, pelayanan saya di jemaat. Kalau saya tidak bisa mengelola pikiran dengan baik, dalam hal ini memiliki pikiran yang negatif, maka itu akan berdampak pada pelayanan saya kepada jemaat yang saya layani. Betul. Itu kepada jemaat, pekerjaan. Kepada keluarga juga akan mengalami dampak. Hubungan saya dengan istri, dengan anak-anak, itu pasti akan berdampak ke sana. Jadi baik secara pekerjaan maupun pelayanan kepada keluarga, semua berdampak secara negatif bila mana pikiran kita ini tidak dikelola dengan baik atau memiliki pikiran yang negatif atau tidak sehat. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih ya. Jadi orang jadi sering marah dan tidak terkontrol ya. Nah, tadi dari sisi negatifnya, pendeta. Keuntungannya sekarang, kira-kira apa keuntungan bila kita memiliki pikiran yang sehat. Atau positif? Karena kita ingin tahu nih, kita membicarakan, mengupayakan atau menjaga pikiran kita tetap sehat, ada nggak keuntungan? Kalau nggak ada keuntungan ya ngapain? Buat apa? Jadi kira-kira keuntungannya seperti apa, pendeta Dani? Baik. Keuntungan memiliki pikiran yang sehat ya. Dalam pelayanan kita sebagai pendeta, saya benar-benar merasakan bila mana saya memiliki pikiran yang sehat, maka pelayanan saya itu akan maksimal. Contoh ya, ketika saya berkhotbah, ketika saya mengajar, ketika saya mengunjungi seseorang, apakah anggota jemaat yang sementara mengalami masalah, ketika kondisi pikiran saya ini sehat, baik, positif, maka akan berdampak kepada respons mereka, pelayanan saya, nyata bahwa kehadiran saya itu betul-betul mengangkat mereka. Pekabaran yang diberikan juga mengangkat iman mereka. Betul. Kunjungan saya berikan kepada umat di keluarga mereka masing-masing, membuat mereka tadinya mungkin mengalami masalah atau depresi atau ada perasaan yang tidak baiklah kondisinya. Tapi ketika saya pergi membacakan firman Tuhan lalu berdoa, maka terjadi sesuatu yang memuaskan, membahagiakan. Kenapa? Karena pikiran yang sehat, pikiran yang baik. Jadi ada aura positif. Ada aura positif. Kehadiran kita kepada keluarga tersebut. Betul. Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, secara fisik ya. Secara fisik, jika kita memiliki pikiran yang positif, otomatis umur kita mungkin lebih panjang ya. Kenapa? Karena kita bisa memanage stres. Di mana kalau kita stres, ya otomatis jantung, peredaran darah itu ya tidak seimbang lah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa memanage pikiran kita ke arah yang positif ya, ke arah yang baik, otomatis fisik kita akan lebih bugar ya. Betul. Otomatis juga kekebalan tubuh kita akan ada di sana ya. Dan secara mental kita akan lebih kreatif. Kita akan lebih kreatif dan memiliki bisa melihat apa-apa yang skill yang bisa kita kembangkan di dalam kehidupan kita atau pribadi kita. Dan juga pemikiran kita akan lebih luas ya, lebih jelas dan menyeluruh, dan mood kita akan lebih baik ya. Seperti yang tadi saya sudah contohkan. Jadi kalau Bapak itu tidak bisa mengontrol pikirannya, dia moodnya jelek di kantor, pas pulang moodnya terbawa ke rumah. Nah, jadi mungkin kita ya
sahabat-sahabat Kapas di rumah, supaya kita bisa mengontrol mood kita. Kalau memang itu urusan di kantor, biarlah itu tetap Tinggalkan di kantor. betul. Jangan nanti dibawa pulang ke rumah, karena efeknya kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, pikiran kita, maka itu akan berdampak negatif kepada keluarga kita. Baik. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu sudah dijelaskan dampak positif tadi yang menguntungkan dari fisik, mental. Nah, kalau begitu apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan pikiran kita, Pendeta dan Ibu? Silakan. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita manusia yang lebih daripada ciptaan yang lain. Betul. Kalau kita merujuk kepada firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah ini merujuk pada dua hal. Kalau gambar itu merujuk kepada fisik, kalau rupa itu merujuk kepada pikiran atau perasaan. Dan dua hal inilah yang membedakan kita dari ciptaan yang lain. Contohnya hewan, apakah itu ikan, burung, binatang-binatang. Lalu ayat itu tambahkan, kenapa Allah menciptakan kita manusia ini menurut gambar dan rupa Allah? Karena ada dua tujuannya. Pertama, agar kita berkuasa. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, lalu binatang-binatang. Kedua, agar kita selain berkuasa, kita menaklukkan bumi. Nah, bagaimana kita berkuasa dan menaklukkan bumi kalau tidak ada lebihnya pada manusia? Betul. Jadi, itulah sebabnya manusia ini dilengkapi Allah dengan tadi itu, gambar dan rupa. Rupa menuju kepada pikiran dan perasaan. Nah, inilah yang membuat kita mampu untuk menaklukkan dan juga menguasai. Dan itu yang kita syukuri oleh karena kita ini adalah ciptaan Allah yang lebih mulia daripada ciptaan yang lain. Lalu yang kedua, memang kita tidak bisa elakkan oleh karena setan telah masuk merusak pikiran kita. Pada waktu terjadi diplomasi antara iblis yang menyerupai ular, lalu menggoda Hawa, itu yang diserang itu adalah pikirannya. Ketika terjadi pembicaraan antara iblis dan Hawa, pikirannya yang diserang. Ular mengatakan bahwa tentunya Allah berfirman semua buah pohon dalam taman ini jangan kamu makan, kan? Tapi diperbaiki oleh Hawa, hanya satu yang tidak boleh kami makan. Nah, lalu kata iblis, dia katakan, kalau kamu makan itu, kalau kamu tidak makan, maka kamu akan tidak akan mati dan menjadi seperti Allah. Jadi yang diserang oleh iblis ini adalah pikiran. Nah, ketika pikiran ini mengalami kemerosotan, maka yang terjadi adalah kita punya pilihan-pilihan yang tidak benar lagi. Pilihan-pilihan kita pasti lebih mengarah kepada apa yang diinginkan oleh kuasa kegelapan dan diri sendiri daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Jadi itu dari sisi spiritual ya. Sisi spiritual. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Ya, kita bersyukur punya Allah yang baik. Kenapa? Karena Dia menciptakan manusia yang memiliki pikiran yang membedakan seperti pendeta kata-kata. Membedakan kita dengan binatang itu adalah pikiran, otak. Nah, tentunya kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita, tapi Dia juga menciptakan makanan yang sehat untuk pikiran, untuk asupan pikiran kita. Jadi yang pertama, saya rasa itu adalah gizi, makanan, asupan yang kita makan. Nah, dan itu semua sudah ada, kita sudah tahu 4 sehat 5 sempurna. Jadi sebisa mungkin sahabat-sahabat Kapas kita lengkapi asupan makanan kita, karena gizi itu sangat penting bagi otak kita di mana pikiran kita itu bermula. Nah, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan dan sosial di mana kita tinggal. Di sana ada keluarga, di sana ada teman-teman, di sana ada masyarakat, Nah, pilihlah
teman-teman yang baik ya, yang positif ya, Betul. agar supaya kita bisa mengembangkan juga pikiran yang positif. Karena ada pepatah mengatakan bahwa burung sejenis terbang bersama. Ya, jadi kalaupun kita berteman dengan orang yang memiliki pikiran negatif. Terus negatif, bicaranya hanya negatif terus. Nah, kita memiliki kecenderungan akan seperti mereka. Sefrekuensi. Sefrekuensi. Jadi kita harus menjaga agar supaya lingkungan kita itu entah keluarga, entah teman, masyarakat ya, di mana kita tinggal itu adalah orang-orang yang bisa membawa dampak positif kepada pikiran kita. Nah, yang ketiga adalah pendidikan. Orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang luas, biasa mereka lebih bisa untuk mengontrol, ya, bisa mengontrol pikiran mereka agar supaya tetap positif. Dan selanjutnya adalah exercise atau olahraga. Nah, saya melihat di keluarga kami ya, baik suami saya dan anak-anak saya ini jarang marah. Dan saya mengadakan penelitian, kenapa walaupun saya sebagai seorang wanita ya biasanya cerewet ya. Walaupun saya sudah marah-marah bla 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 bla, tapi kenapa ini orang-orang cuma diam-diam saja ya. Padahal kan biasa orang warga S itu ya, biasa suka marah katanya. Tapi kenapa ini adem-adem? Oh, ternyata karena mereka suka olahraga. Karena mereka ada stres juga, saya percaya. Mereka ada stres, tapi ketika mereka stres, mereka melampiaskan itu di mana? Di olahraga. Ya, di olahraga. Jadi olahraga itu penting untuk menjaga pikiran kita tetap positif. Dan selanjutnya adalah yang paling penting sebenarnya ya ini adalah agama atau kepercayaan. Nah, seseorang yang beragama, yang dekat dengan Tuhan ya. Bagi kita orang Kristen diajarkan untuk lebih sabar ya, lebih bisa mengendalikan diri ya. Ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan, saya percaya dia akan memiliki pikiran yang positif. Tadi dikatakan ini kondisi spiritual. Firman Tuhan juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu menuju kepada pikiran. Dan memang pikiran kita ini harus kita kelola. Tidak bisa kita pungkiri, setiap waktu ada yang kita lihat, ada yang kita baca, ada yang kita saksikan. Dan pikiran ini buat saya seperti sebuah filter, saringan. Apa yang masuk dalam tubuh kita, yang kita pakai, makan, minum, pakai, dan semuanya, itu semua harus melalui pikiran. Sesuatu yang negatif tidak usah kita masukkan. Sesuatu yang buruk kita buang. Harus difilter ya? Iya, harus disaring. Dan inilah ajaibnya Allah itu, menempatkan pikiran pada tubuh kita, supaya kita ini menjadi pribadi yang kuat. Oleh karena kita memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang kuat. Jadi itulah semua yang kita saksikan, semua yang kita lihat, informasi yang mau masuk ke dalam pikiran kita harus kita saring. Jadi tadi sudah dijelaskan itu faktor lingkungan ya. Mungkin juga media. Yang paling penting pendeta ya adalah faktor finansial. Karena banyak sekali orang zaman sekarang stres ya, tidak bisa mengendalikan pikiran karena tidak bisa mengatur keuangan. Ya, kalau dia pinjamannya di sana sini, bayar hutang di sana sini ya, setiap akhir bulan atau awal bulan sudah ada yang telepon, otomatis pikirannya kacau ya, susah berpikiran positif. Jadi ya marilah sahabat Kapas, kita mengatur sedemikian baik ya, finansial, kehidupan keuangan keluarga kita. Baik, dan tidak bisa mengotori pikiran kita ya. Jelas ya. Nah, kalau begitu tadi sudah disinggung pendeta harus dikelola, diupayakan pikiran tetap sehat. Bagaimana caranya? Kira-kira langkah-langkah apa saja yang boleh kita buat untuk mengupayakan pikiran sehat? Bagaimana kita dapat mengelola pikiran kita agar pikiran kita tetap sehat? Yang pertama adalah selalu berpikir yang baik. Kadang-kala kita terpancing untuk melihat yang negatif. Apakah kita tidak bisa melihat yang positif di tengah-tengah yang negatif? Bisa. Ketika banyak orang melihat sisi yang negatif, mari kita menjadi pribadi yang
melihat positif di tengah-tengah yang negatif, di tengah-tengah yang tidak baik. Kita berupaya cari mana yang baik dari hal itu. Jadi ketika kita melatih pikiran kita untuk selalu berpikir yang positif, maka yang terjadi adalah pikiran kita yang selalu sehat. Maka jiwa kita pasti sehat. Betul. Ya, Hubungan kita, sosial kita pasti sehat. betul. Semua bermula dari pikiran. Keluarga bahagia ya. Iya, pasti keluarganya bahagia. Iya. Nah, yang kedua, bagaimana kita melalui pikiran kita? Firman Tuhan juga, saya selalu merujuk kepada firman Tuhan. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Amin. Jadi merenungkan Taurat atau merenungkan firman itu akan memberikan kita rasa bahagia. Betul. Nah, itulah sebabnya pikiran kita ini perlu kita jaga setiap waktu. Iya. Apakah itu dengan berpikir yang baik selalu, ataukah mengisinya dengan firman Tuhan. Amen. Ibu mungkin ada tambahan? Kurang lebih sama seperti pendeta tadi ya. Kita harus sadar akan diri kita. Seperti di Amsal tadi katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti kalau waspada, tidak ada orang waspada yang tidak sadar, bukan? Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita di dalam posisi ini sekarang ya, dalam situasi ini, berarti pikiran kita sehat ya. Tapi kalau kita ya kayak orang mabuk ya kan, betul, tidak sehat ya pikirannya. Dan tadi sudah dikatakan kita harus melatih. Jadi tidak ada bagi saya untuk mendapatkan pikiran yang positif itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Itu butuh perjuangan, itu butuh dilatih. Bagaimana kita berpikiran positif sekalipun di tengah-tengah lingkungan yang negatif, betul, seperti itu. Jadi itu melatih diri setiap saat. Karena perjuangan kita, kata Alkitab apa? Bukan melawan daging, tapi melawan roh. Ya, melatih pikiran kita. Ya. Dan makanan sehat itu penting. Teruslah belajar untuk mengembangkan diri. Ya, karena kalau kita sibuk mengembangkan diri, kita akan susah untuk berpikir pikiran yang negatif tentang si A, karena kita sibuk ya. Tapi kalau kita tidak ada kesibukan, kita tidak berkreasi, akhirnya kita kurang lihat-lihat orang punya kesalahan. Si ini dia begini ya. Tapi kalau kita sibuk, kita mengembangkan diri, apalagi yang harus saya cari dalam diri saya, skill saya atau kemampuan saya yang bisa saya kembangkan untuk jadi berkat tentunya. Nah, seperti itu. Jadi belajar kita mengembangkan diri sehingga kita terbiasa untuk berpikiran yang positif. Hal yang lain, pendeta, hati yang gembira adalah obat yang mati. Bagaimana kita menciptakan kegembiraan, baik itu dalam keluarga kita ataupun dalam pekerjaan kita. Ciptakanlah kegembiraan. Nah, kenapa? Karena supaya kita memiliki hati yang selalu sehat. Baik. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Mangirong Konda dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang saya percaya yang sudah dibagikan sehubungan dengan topik kita pikiran sehat, keluarga bahagia. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan sangat luar biasa ya pembahasan kita saat ini tentang pikiran. Dan betul, ternyata itu harus diupayakan. Saya teringat dengan satu buku No Pain No Gain. Tidak ada sesuatu yang mudah. Betul. Kalau mau pikiran sehat harus diupayakan. Betul. Nah, kalau kita tadi sudah memiliki pikiran sehat dengan cara melatihnya pendeta dan ibu, bagaimana kita tetap memaintain? Karena hidup kita kan tidak lepas dari tantangan, entah itu dari luar ataupun dari orang-orang terdekat kita. Selalu aja ada masalah yang mungkin menggoda kita memiliki pikiran yang tidak sehat. Kira-kira bagaimana cara memaintainnya? Bolehkah bagikan tips sederhana pendeta yang sifatnya praktis? Silakan pendeta Dani. Kalau saya yang pertama ya,
mau saja dalam doa. Ya. Karena kekuatan kita umat Kristiani adalah doa. Amin. Benteng jiwa. Ya. Betul. Jadi ketika kita terpuruk, ketika kita tergoda untuk memiliki pikiran-pikiran yang negatif ya terhadap apapun itu. Ya. Ketika kita tidak bisa mengalahkan, ya, susah untuk mengalahkan pikiran itu. Ada datang penggodaan, kita datang saja, bawa dalam doa. Karena doa adalah cara terakhir dan terjitu bagi saya menghadapi pikiran yang negatif. Baik. Menarik ini. Saya teringat apa yang firman Tuhan katakan. Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang patut disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Pikirkanlah semua itu. Jadi ternyata kalau kita mau menikmati sebuah kehidupan yang bahagia, harus dimulai dari bagaimana kita memikirkan apa yang baik. Betul. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang adil, apa yang disebut dengan kebajikan. Pikirkan itu. Dan ini memang tidak mudah. Itulah sebabnya di awal dikatakan kita perlu melatih. Dan perlu ingat bahwa kalau kita membiasakan diri dengan melatihnya, maka kita akan dibentuk menjadi orang yang punya pikiran yang sehat, pasti punya hubungan yang sehat, dan pasti punya kebahagiaan. Baik, amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Iya, kalau begitu apakah tadi ada tambahan ayat-ayat Alkitab atau mungkin ada perkataan roh nubuat yang ingin dibagikan sehubungan dengan topik kita, pikiran sehat keluarga bahagia? Dari Pendeta mungkin? Ada satu buku, Hidup yang Terbaik, halaman 125. Dia menyebutkan seperti ini. Kesehatan pikiran menentukan kebahagiaan dalam keluarga. Dan kesehatan pikiran ini harus ada asupan dari dua hal. Pertama, asupan rohani, itulah firman Tuhan. Kedua, asupan secara jasmani. Tadi sudah disebutkan, makanan yang sehat. Nah, jadi merujuk dari apa yang ditulis dalam buku ini, kesehatan pikiran menentukan kebahagiaan. Saya pikir ini yang perlu kita harus selalu ingat. Kalau memang kebahagiaan itu ditentukan oleh pikiran, maka pikiran kita harus selalu sehat. Amin. Baik. Puji Tuhan ya. Nah, Pendeta dan Ibu, saya penasaran bagaimana kalau kita sudah jaga pikiran kita sehat, tetapi orang lain di sekitar kita, misalnya suami atau istri kita, tidak memiliki pikiran yang sama, yang sehatnya dengan kita. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pendeta? Pengalaman saya ya, di keluarga kami. Banyak kali saya yang lebih memiliki pikiran yang kurang sehat ya, dibanding suami saya. Dan pengalaman saya barusan tadi, saya bilang kepada suami saya, Pak, aduh saya mengalami hal yang buruk hari ini. Begini. Terus dia bilang, tinggalkan itu. Fokus. Kita akan rekaman. Tinggalkan itu. Dan dia tidak mau bahas. Dia tidak mau bahas. Saya coba korek lagi agar supaya bisa menenangkan hati saya. Tapi beliau bilang, jangan bahas sekarang. Jadi kalau buat saya, kalau kita berada di tengah-tengah lingkungan yang negatif, bukan? Nah, seperti tadi, saya membawa beliau di lingkungan yang negatif. Tapi ketika pribadi itu mengatakan bahwa tidak, saya punya prinsip, saya mau fokus. Ya. Jadi saya juga otomatis kalau memang orang itu sadar ya, dia akan tidak mengganggu lagi istilahnya. Jadi dia yang ikut saya, bukan saya ikut dia. Kira-kira begitu. Jadi yang punya pikiran sehat, betul. Harus membawa pengaruh yang baik, yang lebih kuat. Dia mesti harus menang. Betul. Karena dampaknya itu kan lebih sehat, lebih baik. Betul. Jadi kita harus selalu menang. Kira-kira begitu. Walaupun kita berada di lingkungan yang membuat kita terpancing pada keadaan seperti itu, maka kita harus tetap selalu jaga.
ini yang terbaik. Betul. Maka Dan Betul, Pendeta. satu yang ini ya Pendeta, saya mau saksikan ya. Yang saya senang dari suami saya ini ya, mantan pacar saya. Ya. Dia selalu kalau misalnya ada yang saya keluhkan, misalnya saya mengeluh tentang seseorang, misalnya. Nah, si ini begini-begini, dia pasti akan mencari sisi positif dari orang itu dan sisi negatif dari saya. Oh, Jadi baik. istilahnya seperti ini, dia membuat saya sadar bahwa Anda juga punya kesalahan. Kekurangan. Seperti ya. iya, seperti itu. Jadi selalu dia mengarahkan saya untuk berpikir positif, berpikir positif. Kadang-kala kita sampai beradu argumen ya. Akhirnya saya yang masih punya pikiran yang waras tentunya ya, saya berpikir hanya betul juga ya. Dia menuntun saya agar supaya sadar bahwa kamu juga salah. Jadi ya kita usahakanlah kita yang masih memiliki pikiran yang sehat ya, kita akan menuntun orang lain untuk memiliki pikiran yang sama sehat seperti itu. Baik. Puji Jadi Tuhan. Kita diingatkan sekarang ya Betul. tentang peran suami istri atau keluarga. Kita ya. harus jalankan peran, kalaupun pasangan kita tidak atau belum memiliki pikiran yang sehat positif, haruslah kita yang mengingatkan terus ya, Betul. Pendeta dan Ibu, supaya sama-sama sefrekuensi. Iya. Karena kan namanya kita manusia ya, nggak mungkin kita punya pikiran positif Iya, terus. betul. Itu saya pikir sudah bukan manusia ya. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang negatif, pasangan kita juga harus counter kita untuk Berpikir positif. Amin. Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu, dan sebagai penutup, kesimpulan dari diskusi kita pada saat ini mungkin sekaligus dengan closing statement dari Pendeta dan Ibu. Silakan. Tuhan telah memberikan kita pikiran untuk membentengi kita dari hal-hal yang merusak. Iya. Jagalah pikiranmu dengan semua kewaspadaan. Oleh pertolongan Tuhan, kebahagiaan kita akan nikmati. Amin. Dari Ibu? tetaplah positif meskipun di tengah-tengah lingkungan yang negatif. Negatif. Be Baik. positif. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pendeta dan Ibu. Ya. Dan sahabat Kapas, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang kami percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas dan kita semua untuk kita boleh memiliki pikiran yang sehat. Amin. Dan itu akan berdampak kepada kehidupan keluarga yang bahagia. Dan tentunya sebagai orang Kristen, kita akan dengan kebahagiaan akan bersiap ke surga ya Pendeta dan Ibu. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, boleh ke Pendeta Mangerong Konda mendoakan kita sekarang. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang kami muliakan, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu saat ini, menaikkan puji dan syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Khususnya kami diberikan kesempatan untuk menjadi berkat bagi sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya kehadiran kami akan membawa kebahagiaan juga kepada mereka. Kami memohon Tuhan memberkati sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan. Kiranya kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha diberkati oleh Tuhan. Kepada hamba Tuhan Pendeta Widodo bersama dengan Ibu, kiranya juga Tuhan akan memberkati. Semua kru yang membantu, Tuhan juga berkati. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Terima kasih Pendeta dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan kami doakan kiranya Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu bersama dengan keluarga, anak-anak dalam tugas pelayanan kepada Tuhan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media.
Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda terus bergabung dengan kami Cornelis Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami dan pastinya Anda akan diberkati. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia dan bersama, kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Re bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Mangerong Konda Soputan. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.